Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 91 ingin mewawancarai Ibu Hermaini tentang hari akhir. Tapi sebelum saya mewawancarai Ustazah, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Bilqis Azra. Perkenalkan, nama saya Fitri Sati. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitria Septiani. Perkenalkan, nama saya Mariza Kamila. Perkenalkan, nama saya Kirani Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami sudah bersama Ibu Hermaini. Kami akan bertanya tentang hari akhir. Ibu, apa sih itu hari akhir? Ya, baik. Terima kasih Kakak Bilqis. Pertanyaannya tentang hari akhir. Hari akhir adalah hari akhir itu kan berakhir. Hari berakhirnya kehidupan di dunia, dan nanti kita akan mengalami sebuah revolusi besar gitu ya di dunia ini, di mana dunia ini sudah tutup ceritanya, sudah hancur dalam dalil-dalil yang sering kita baca bahwa bumi ini hancur berganti ke alam berikutnya, yaitu yaumul kiamah gitu ya. Peristiwanya adalah hari kiamat gitu, dimana dunia ini sifatnya sementara, kita akan beralih ke alam yang sesungguhnya, yaitu alam akhirat. Seperti itu Kakak Bilqis. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Surat-surat apa saja tentang hari akhir? Oke, baik. Surat-surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hari akhir itu banyak sekali. Mungkin saat ini diantaranya Ibu sampaikan seperti surat Al-Hajj, surat Al-Qiyamah langsung juga ada. Nah, juga yang sudah pada kenal pasti surah Al-Waqiah. Pada dasarnya surah Al-Waqiah itu bercerita juga tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadzibah. Itu menceritakan tentang hari-hari akhir, dan masih banyak lagi ya tentang penjabaran di mana bumi ini hancur, langit akan turun, lalu runtuh, lalu gunung-gunung akan berterbangan seperti kapas. Nah, di situ adalah surat-surat yang menceritakan tentang hari akhir. Bu, apa sih itu tanda-tanda hari akhir? Tanda-tanda hari akhir pada dasarnya dibagi dua ya. Tanda-tanda akhir yang sifatnya sangat dekat gitu dengan tanda-tanda akhir yang pada dasarnya sudah terlihat pada saat ini. Diantaranya jumlah perempuan lebih banyak ya, lalu laki-laki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki, seperti itu. Nah, kalau nanti ketika hari akhir itu sudah semakin dekat, ciri-cirinya diantaranya matahari terbit dari biasanya dari timur ya biasanya, terus nanti akan muncul Imam Mahdi ya, Dajjal ya, seperti itu adalah ciri-ciri daripada akan terjadinya hari kiamat atau hari akhir, begitu Kakak. Terima kasih Bu. Peristiwa apa yang menjelaskan tentang hari akhir? Peristiwa-peristiwa yang berkaitan ya dengan hari akhir itu pertama adalah alam barzah ya, alam kematian atau alam kubur ya, dimana nanti kita pasti mati. Nah, nanti akan terkait dengan yaumil akhir. Orang mati itu kan sudah berakhir. Nah, nanti kita pun seluruh dunia ini akan berakhir. Setelah itu di alam barzah, di alam kubur menanti sampai dunia selesai, lalu kita dibangkitkan. Dinamakan dengan yaumul ba'ats ya, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu akan tergantung ketika hari kita mati. Makanya berhiduplah baik sehingga kita nanti ketika mati pun kita dalam keadaan baik, dibangkitkan kita juga dalam keadaan baik. Kalau mati dalam keadaan mencuri, dibangkitkan dalam keadaan mencuri, Masya Allah, na'udzubillah ya. Setelah kita dibangkitkan, nanti kita akan dikumpulkan yaumul mahsyar. Kita dikumpulkan di alam akhirat nanti. Nah, setelah dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam umatnya sampai umat Nabi Muhammad, itu kita dikumpulkan oleh Allah semuanya. Setelah itu kita dihisab. Dihisab itu kita diperhitungkan seluruh amal kita, dihitung. Selain dihitung ada yaumul mizan, ada mizan. Mizan itu namanya timbangan, dimana semua amal kita berat nggak, ada isinya nggak. Kalau sholat berbobot nggak sholatnya, ikhlas nggak puasa, ada nggak bohong-bohongnya. Nah, itu dalam proses namanya mizan ya teman-teman. Terus juga ada sirot. Sirot itu jembatan ya. Nanti setelah kita melewati jembatan, semua apa yang tahapan-tahapan daripada di yaumul akhir akan ada yaumul
yaumul jaza. Yaumul jaza itu hari pembalasan. Nanti kita akan di mana tuh? Apakah amal kita lebih banyak? Ya, maka kita akan ada di surganya Allah. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari narun atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kakak Dinda. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana proses kehidupan setelah hari akhir? Oke. Proses kehidupan setelah hari akhir ini adalah kita akan hidup secara abadi. Ya, secara abadi karena di dunia ini tidak abadi. Maka nanti setelah hari akhir gitu ya, setelah tahapan-tahapan tadi malaikat meniupkan sangkakala gitu, lalu bumi hancur, lalu yang di alam barzah bangkit, lalu kita dihisab, lalu kita di mizan, lalu kita melalui sirat. Ya, lalu kita diberikan, setelah kita diberikan kepastian oleh Allah, oh ternyata amal kamu lebih banyak, oh ternyata yang baik, maka kita akan menuju surganya Allah. Oh ternyata amal kamu lebih yang buruk yang lebih banyak gitu ya. Nah, akan datang seorang sosok yang luar biasa bernama Nabi Muhammad. Dia memiliki syafaat. Syafaat ini adalah pertolongan jika amal kita tuh sebenarnya agak imbang ya, tapi buruknya masih terlihat lebih banyak, maka Nabi Muhammad akan datang memberikan syafaat, akan menambahkan berat daripada amal baik kita. Setelah itu prosesnya adalah kita akan masuk ke surga jika memang amal kita lebih banyak dan sering-sering baca sholawat Nabi, sehingga Nabi akan terpanggil. Oh iya, ini nih siapa, Marisa, ini nih Dinda, ini siapa lagi, teman-teman SMP 28 sering membacakan sholawat kepadaku. Allah beri hak ya yang sangat istimewa kepada Nabi Muhammad untuk memberikan tambahan berupa syafaat. Lalu ketika nanti syafaat itu udah didapat, jika masih kurang ya kita harus mampir dulu di neraka, mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia yang buruk-buruk. Tapi jika pernah kita melakukan mengucapkan syahadat, pernah kita sholat, itu pun akan dihitung oleh Allah. Tapi proses pembersihan dulu akan amal-amal kita yang buruk, setelah itu nanti kita akan dipindahkan ke surganya Allah. Makanya kalau bisa berbuat amal baik sejak muda, sehingga tidak ada proses kita mampir dulu ke neraka, tapi kita langsung ke surganya Allah. Ketika di surganya Allah, proses kehidupan sudah tidak lagi seperti di dunia. Semuanya sudah tinggal menikmati keindahan surga, dan yang terindah adalah kita bisa bertemu dengan Allah. Begitu kakak-kakak. Terima kasih Bu. Iya. Sekian dari kelompok kami tentang wawancara hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.